Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Om Sidirastu Yanama Swaha. Jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia. Hari ini saya didampingi oleh mahasiswa yang mengikuti program MBKM di Museum Arma. Kebetulan hari ini saya berjumpa dengan Anak Agung Gederai sebagai pendiri Museum Arma dan didampingi oleh staf beliau Anak Agung Asrama ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan konten yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan topik besar ini ya, bahwa museum sebagai tempat, sebagai wadah, sebagai miniatur sebuah budaya untuk memunculkan, mewujudkan budi pekerti ya, yang berkaitan dengan edukasi seni ya. Artinya museum ini adalah sebuah laboratorium alam yang kita bisa banyak cerita di sini ya. Ini salah satunya adalah kita akan berdiskusi dengan Pak Gung ya tentang mengagungkan buana dulu ya Pak Gung. Ini kemarin nih ke alam semesta nggih. Selamat pagi niki Pak Gung. Niki kebetulan relap niki gumi sejuk nggih. Rades Pak Gung, niki edukasi atau pandangan Pak Gung tentang menghormati Buana Agung Dumun yang berkaitan dengan diaplikasikan di museum niki. Kalau Buana Agung niki didefinisikan ya, kan alam semesta. Alam semesta betul. Alam semesta itu kan, nah disinilah terjadi perubahan besar yang sangat dahsyat di Bali. Kira-kira abad ke-11 dari Dewa Raja kembali ke bumi gitu. Dewa Raja itu zaman dulu Bali kuno absolut ya, apapun karena dianggap raja itu dapat wahyu ya, divine dari gitu sang ya, pencipta. Nah itu dulu definisinya bahwa kita menghormati sang pencipta ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa apapun yang kita kerjakan di Bali sesuai dengan sesana Balinya, tetap di langkah pertama itu adalah eling dan mepepekeling kepada Eda Sang Hyang Widi untuk menghargai alam semesta niki. Nah kira-kira niki kan alam Bagong. Nah alam semesta sama dengan niki dari sisi sundaramnya sundaram satyam, maka di dalamnya ada Tuhan sudah ya, siwam jadi satyam siwam sundaram jadi siwam sang yang widi dan jadi Bali satyam dengan tanpa pemberi, dengan ikhlas, dengan tulus, pengabdian mendedikasikan Lascario gitu. Nah terkait dengan edukasi seni nih sebagai lab alam, nanti mudah-mudahan bisa didengar sama petinggi-petinggi yang menginginkan budaya bahwa museum itu adalah edukasi pendidikan seni untuk menumbuhkan karakter. Nah kita kembali ke dari Buana Agung ini kan kita harus tapi step-stepnya Pak Gung. Tolong cerita tapi harapan Pak Gung, gambaran Pak Gung, oh ini alam ini biar bisa diedukasi menjadi karya seni. Jadi alam niki, di dalam alam itu kan ada air ya, ada ibu pertiwi ya, ada air, ada pohon-pohonan, ada juga bunga, ada buah dan macam-macam. Jadi Tuhan itu menciptakan hutan lah pertama kali ya. Hutan diciptakan, binatang, setelah itu baru manusia. Jadi kita itu saling terkait, saling harus menjaga ciptaan Tuhan. Kita pun bagian dari alam, dalam semesta ini. Nah bagaimana orang Bali itu menghormati, memuliakan alam itu? Pertama ada tumpak ya, untuk menghormati pohon, binatang. Terus ada binatang pun dihormat, dimuliakan kan. Lah itu dalam bumi tapi ada sumber air, karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Ada matahari kan gitu, ada udara kan gitu dalam semesta. Nah kalau kita melihat matahari itu di pagi hari, di sana muncul dari kesadaran diri kita ya, menumbuhkan rasa sadar itu ya, sadar ya, bagaimana kita melihat alam itu, apa yang kita lihat karena ada matahari ya, bagaimana sinar pagi itu.
Nah, di sana kalau kita perhatikan, di sana ada hijau di atas hijau, ada warna-warni, ada karakter pohon, ada binatang, ada kupu-kupu. Itulah menjadi ilustrasi di kepala kita sebagai inilah surga. Inilah bagi kita itu muncul ide-ide ingin mengekspresikan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apakah dalam goresan menjadi lukisan, menjadi patung, apakah menjadi karya sastra, apakah menjadi puisi, apakah menjadi lagu, macam-macam. Tergantung kepekaan masing-masing. Baik, Pak Gong sedikit cerita niki nyambung pembahasan yang kemarin. Kemarin Pak Gong kan Buana Agung ini harus kita agungkan dan kita hormati dan kita jaga kan sebagai waris orang Bali ya, memegang sesana orang Bali ini. Nah kemarin di kan Pak Gong menjelaskan pertama itu pentingnya kesadaran terhadap alam ini. Yang kedua itu mampu melihat dan menyerap. Kan Dan kita merespon lagi satu ya. Kemudian baru kita mengekspresikan apa yang akan kita buat. Dan terakhir ini matur suksema kepada alam. Nah kira-kira sedikit cerita dulu nih Pak Gung dari 4 hal nih Pak Gung. Kesadaran, 2 mampu melihat, mampu menyerap, mampu merespon, kemudian mengekspresikan dari karya seni atau di mana ditelta, dan terakhir begitu selesai matur suksema. Nah lebih kira-kira. Nah itulah yang kita sebut di dalam semua itulah yang disebut etika. Itu etika orang Bali ya. Ketika dia masuk ke alam-alam seperti ini, tentunya mereka dalam hatinya mohon izin ya. Nah, ngatur ini ya. Ini kan masuk kesadaran itu ya. Kesadaran spirit gitu. Ya, Etika udah karena muncul. spontan karena sudah terjadi interaksi. Yang kita tangkap vibrasi alam itu sendiri. Nah, kalau kita sadari di sinilah ada magnetik kekuatan di mana antara alam itu seolah-olah alam itu menitipkan sesuatu kepada kita. Nah, itu kita respon, kita ekspresikan berupa apapun yang Anda terima, sadari yang disebut wahyu. Termasuk buah jatuh atau daun kering jatuh nih ke disadari itu kan gitu. Maka orang Bali itu dijadikan karya lagu ya, dangap mekecot. Gitu. Di apa namanya di gambar anak Bali ya. Ada apa binadane tari tumbelingan. Berarti pentingnya kemampuan melihat, mendengar, meresap dan meresponnya. Nah, ekspresi ini berarti jadi lagu dituangkan ke dalam gong kebiar. Tadi gambar gending ke Bali, jadi gending jadi tari juga. Sehingga gending dan tari itulah jadi karya. Ya. Jadi pentingnya ekspresi ini banyak memunculkan karya seni nanti ya, saudara, nanti mahasiswa harus ingat ini. Ya, jadi ketika setelah selesai merespon itu akan muncul beribu karya seni kan gitu ya. Kan begitu bisa istilahnya itu tidak habis sumber inspirasi. Maka di sini orang Bali dia tidak akan pernah mengatakan ini buatan saya, ini ciptaan saya. Belum ada egoistik atau belum ada copyright zaman dulu. Nah, kalau dia tugas dia menyebarluaskan ini atau sharing, maka dia jadi penguruk tabuh di desa diundang menjadi penguruk. Baik, bagus. Nah terakhir Pak Gong, kan ampun sudah menjadi karya seni baik dari itu. Niki yang terlupakan banyak orang niki adalah mengucapkan puji syukur sama matur tapi kemenangan Pak Gong. Karena proses-proses awal di Bali, cara orang Bali memuliakan atau minta izin kan sesajen itulah sebuah bentuk ya. Atau tidak cukup kita ucapkan, tidak onyang semua orang bisa mengucapkan, maka membantan atau ngatur rencana. Di sanalah cara kita untuk mohon izin, mohon restu, matur suksema kita. Baik Pak Gong, dari 4 kriteria yang tadi disebutkan niki, bagaimana harapan Pak Gong niki kedepannya baik bagi generasi muda yang mendidik sebagai mahasiswa
baik masyarakat umum. Ini harapan dan kedepannya statement singkat Mandar Bagong. Nah, harapan ke Dari- depan ketika kita ini mempelajari, karena orang Bali menganggap wahyu itu penting. Ya, wahyu itu divine ya. Sangat penting, dan juga kita menekuni hal-hal yang sakral atau sangat ya. Karena itu tadi sudah ada agama di dalam apapun yang Anda kerjakan, siwamnya sudah ada. Ya, satyamnya sudah ada, sundaramnya sudah ada. Disinilah kita karena masuk ke ranah hal-hal yang sakral Baik. atau dimuliakan, disucikan. Tentunya ketika kita belajar di sekolah, ini loh yang harus diajar. Ya, harus diajar betul. Inilah, Etikas dan sesanonya niki yang sesano. dilupakan. Inilah prinsip-prinsip Ya. yang dilupakan oleh metode kekinian Oke. yang menjadi SOP sebenarnya. Heeh. Nah, di sana kita belajar menghormati yang lain, menghormati film. Inilah. Dan juga kita masuk ke ranah dunia pendidikan yang berbeda. Apakah kita masuk ke ranah pendidikan spiritual atau agama? Apakah kita masuk ke ranah nyastro? Apakah ke ranah-ranah apalagi yang kita sebut sundaram? Sundaram. Baik Bagong. Karena sundaram itu sudah ada kandungan-kandungan yang sangat suci dan mulia dan sangat dimuliakan. Di sana akan memunculkan istilahnya kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Warak tanpa neda. Seperti itu. Dan Oke, jalan mula betul. yang disebut kedamaian, Aman. ketentraman kita temukan. Karena di sana ada apa? Honesty. Jujur. Betul. Nah, ini kata kuncinya ya. Baik Bagong, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada 4 poin yang harus diingat kepada baik itu penonton atau mahasiswa ya dari perjalanan beliau. Satu adalah adanya kesadaran terhadap buana atau alam ya. Yang kedua itu adalah mampu melihat dan merespon dan menyikapi ya. Dan budaya itu yang ketiga itu mampu mengekspresikan menjadi beberapa karya seni, dan ketiga adalah matur suksemo. Kesemuanya ini dirangkum itu adalah adanya sebuah kejujuran ungkapan hati. Inilah namanya seni murni ya. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ngemulihang Sidi Rahayu Sidi Akene. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Om Santi 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 Santi. Om. Tadi coba dicek dulu.